Shalom, anak-anakku sekalian, berjumpa lagi di pertemuan kita dalam PJJ ini. Pada kesempatan ini kita masih membahas seputar gereja. Minggu lalu kalian sudah mendengarkan penjelasan tentang gereja, apa itu gereja, dan hakikat dari gereja. Lalu menjawab beberapa soal. Banyak sekali yang belum mengumpulkan soal, bahkan masuk mungkin lupa mengisi daftar hari. Pak Guru berharap kedepannya semua aktif dalam mengerjakan soal, mengisi daftar hadir, dan mengirimnya tepat waktu. Karena ini semua adalah bagian dari penilaian, walaupun kita belajarnya jarak jauh. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang bagaimana seharusnya gereja atau kita sebagai orang percaya, manusia sebagai orang percaya yang disebut dengan gereja itu hidup. Bagaimana seharusnya gaya hidup yang sebenarnya itu dari gereja itu sendiri di dalam dunia ini. Nah, untuk membicara tentang bagaimana hidup dan seharusnya hidup, kita bisa melihat, belajar dari kehidupan gereja mula-mula, kehidupan jemaat atau orang-orang percaya pada masa awal terbentuknya jemaat atau gereja itu sendiri. Yang pertama, perhatikan baik-baik. Gaya hidup dari gereja atau orang-orang percaya pada awal mula terbentuknya gereja itu adalah mereka banyak berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam bahasa roh. Kalian bisa baca dalam Kisah Rasul 2 ayat 4. Itu adalah gaya hidup gereja yang sebenarnya, yang seharusnya. Itu poin pertama, gaya hidup gereja yang sesungguhnya. Yang pertama, yang harus kita teladani. Gaya hidup yang kedua yang harus kita contohi atau kita teladani dari kehidupan gereja yang sebenarnya adalah selalu bertekun dalam pengajaran para rasul atau lapar dan haus akan kebenaran. Jadi selalu hidup belajar firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, mendengarkan khotbah-khotbah para hamba-hamba Tuhan, dan kerinduannya, kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Nah, kalian bisa baca di dalam Mazmur 1 ayat 1-3 di situ juga sangat jelas. Gaya hidup gereja yang sesungguhnya yang kedua yaitu tekun dalam pengajaran dan rajin membaca firman Tuhan, merenungkan serta melakukan dalam kehidupan. Suka dengan firman itu. Gaya hidup yang ketiga, berkumpul dan sehati. Nah, berkumpul, ngapain berkumpul? Bukan ngerumpi, bukan bercanda atau bukan melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, tapi berkumpul, bersekutu, memuji dan menyembah Tuhan. Kalian bisa baca dalam Alkitab kalian di Ibrani 10 ayat yang ke-25. Gaya hidup yang keempat dari gereja yang sesungguhnya adalah saling menolong, saling membantu, saling mendukung, saling memperhatikan satu dengan yang lain. Itu adalah gaya hidup gereja yang keempat yang harus diteladani. Bisa juga kalian baca dalam Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 44 sampai ke 45, dan juga dalam Amsal 19 ayat yang ke-17. Silahkan kalian baca dalam Alkitab kalian. Lalu gaya hidup gereja yang sesungguhnya yang harus diteladani adalah
kehidupan yang selalu memancarkan kasih Kristus sehingga disukai orang banyak. Kehidupan yang selalu disukai, disenangi, digemari oleh orang lain karena tindakan perilaku yang mulia yang selalu terpancar dalam diri, keluar dalam tindakan-tindakan, baik melalui pikiran, baik melalui perilaku, dan melalui gaya hidup hari-hari. Gaya hidup gereja yang keenam. Nah, keenam, kan begini ya, keenam. Yang keenam adalah melakukan banyak tanda dan mukjizat. Orang yang sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan, memiliki iman yang teguh kepada Tuhan, dia akan sanggup melakukan berbagai tanda-tanda yang mustahil bagi manusia, tapi akan nyata terjadi dalam hidupnya. Dia akan mampu melakukan itu. Itu adalah gaya hidup gereja yang sesungguhnya. Nah, jadi ada dalam gaya hidup gereja yang harus kita sebagai gereja Tuhan, anak-anak Tuhan yang percaya, harus kita teladani, yaitu 6 pokok utama ini. Yang kita ambil dari kisah kehidupan, gaya hidup dari jemaat atau gereja pada permulaan atau jemaat mula-mula. Ini harus kita contoh dan teladani dalam setiap kehidupan kita. Nah, untuk materi kita hari ini sampai di sini aja, yaitu kita cuma membahas tentang gaya hidup gereja yang harus kita lakoni, harus kita lakukan, harus kita terapkan dalam diri kita. Pak Guru berharap ini semua dapat kalian lakukan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Yakinlah kalau kalian lakukan, kalian akan sanggup melakukan segala perkara yang mustahil bagi manusia. Dan kehidupan kalian dan kita semua yang melakukan akan diberkati berlimpah-limpah. Selanjutnya kalian akan menjawab beberapa pertanyaan. Dengarkan baik-baik. Cuma satu pertanyaan. Sebutkan dan jelaskan enam gaya hidup dari gereja itu. Jadi sebutkan lalu jelaskan seperti yang Pak Guru jelaskan ya. Sebutkan dan jelaskan. Bukan hanya menyebutkan yang di layar yang tadi kalian sudah pelajari, tapi sesudah sebutkan menjelaskan poin demi poin. Dan semua jawaban kalian ini akan kalian jelaskan kembali melalui video dengan jelas. Dan usahakan suara kalian harus tegas dan jelas, supaya bisa jelas juga terdengar oleh orang yang mendengarkannya. Sesudah kalian videokan, kalian kirim kembali ke Google Classroom dan form tugas. Paham semua? Aku yakin kalian paham. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di pertemuan berikut.